Winky, Winky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Oh, Oh, Teletubby, Teletubby, dan halo. Sigmund Freud pertama kali mengembangkan mekanisme pertahanan diri pada tahun 1926. Peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan yang terakhir, perkembangan kepribadian. Lalu ada dinamika kepribadian. Freud mengatakan bahwa adanya tenaga pendorong katesis dan tenaga penekanan non-katesis. Katesis dilakukan it untuk memunculkan suatu naluri, dan non-katesis itu energi psikis untuk mencegah it agar tidak memunculkan naluri negatif. It hanya ada di katesis, ego dan superego hanya ada di non-katesis. Tingkat kehidupan mental yang pertama, sadar atau conscious. Menurut Freud, sebagian kecil dari kehidupan mental masuk ke kesadaran atau consciousness. Yang kedua yaitu prasadar, yaitu preconscious. Biasa disebut available memory, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Dan yang ketiga yaitu tak sadar atau unconscious, bagian paling dalam dari struktur kesadaran. Menurut Freud, hal ini adalah bagian terpenting dari jiwa manusia. Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Satu, referensi atau penekanan. Ini adalah mekanisme di mana pikiran kita secara tidak sadar menyingkirkan atau membuang pikiran dan perasaan yang mengganggu. Contoh represi atau penekanan ketika waktu kita masih kecil, kita ini sering banget marah atau ngerasa cemburu sama orang tua kita. Nah, perasaan itu semakin menekan terus, akhirnya kita luapkan pas kita sudah beranjak dewasa ke orang tua kita. Seperti ini. Sorry ya, nggak sengaja, maaf ya. Maaf ya, aman. Maaf ya. Maaf ya duluan ya, maaf ya. 2. Ada denial atau penyangkalan. Ini dimana ketika kita menyangkal atau menolak suatu keadaan yang menurut kita menyakitkan atau sulit untuk kita terima. Contohnya, ketika ada seseorang yang kecanduan banget sama rokok, tapi dia masih denial atau menyangkal perasaannya bahwa rokok itu tetap sehat dan baik untuk dirinya sendiri. Kayak gini contohnya. Masuk. David, lo ngerokok mulu, bahaya tahu. Gue suka-suka gue lah, orang gue masih hidup sampai sekarang. Yang ketiga ada projection atau proyeksi. Ini dimana ketika kita melimpahkan perasaan kita yang tidak baik kepada orang lain. Nah, kalau contoh proyeksi, misalnya kita emang gak suka sama orang itu, tapi malah kita sendiri yang ngerasa kalau orang itu gak suka sama kita. Kayak gini. Ih, gue gak suka banget deh sama dia. Pasti dia juga gak suka deh sama gue. Lihat aja gayanya begitu, gak nyapa. Yang keempat ada pemindahan. Pemindahan itu adalah memuaskan dorongan atau misalkan agresi dengan objek pengganti. Contohnya, seseorang yang sedang marah kepada bosnya yang di tempat kerjanya mungkin akan pulang dan menendang tensi. Yang kelima adalah regresi. Regresi ini adalah gerakan kembali dalam waktu psikologi saat seseorang menghadapi stres. Contohnya, seseorang anak mungkin menghisap jempolnya lagi atau mengompol ketika mereka harus menghabiskan waktu di rumah. Dan yang keenam yang terakhir adalah sublimasi. Sublimasi sendiri adalah
Memuaskan dorongan atau agresi dengan objek pengganti dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Contohnya sendiri adalah olahraga. Olahraga merupakan salah satu contoh bagaimana menyalurkan emosi kita atau agresi ke dalam sesuatu yang konstruktif. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian ditentukan terutama oleh perkembangan biologis, sehingga tahapan ini disebut juga tahapan seksual infantil. Menurut Freud, manusia memiliki 5 fase perkembangan yang menentukan kepribadiannya. Pertama, fase oral. Fase oral itu di umur 0-1 tahun, berkaitan dengan pemuasan kebutuhan dasar akan makanan ataupun udara. Yang kedua, fase anal. Itu di umur 1-3 tahun. Anak mulai diperkenalkan pada aturan-aturan kebersihan oleh orang tua melalui toilet training. Yang ketiga, fase falis. Fase falis itu dari umur 3-6 tahun. Seperti ingin meminta kasih sayang lebih dari salah satu orang tua. Yang keempat, fase laten. Ini ada di umur 6-13 tahun. Anak mengalami masa peredaan impuls seksual. Kelima, ada fase genital. Fase genital itu sistem endokrin memproduksi hormon yang memicu pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder dan pertumbuhan tanda-tanda seksual primer. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pertahanan diri itu merupakan cara psikologis seorang individu untuk melindungi diri mereka secara tidak sadar dari tekanan emosional mereka dan tekanan sosial. Anjing gak kuasa loncat lu. Masa kamu kayak Berdiri. Nah, Ya menurut kita nggak bisa kita. Gue lupa. Ngomong dong. Ditampaknya tuh kapan ngomong kaliannya. Gitu lah. oh, yo takut Dewi. 2, 3. Yang keempat adalah pengganti. Pengganti adalah memuaskan dorongan. Salah, sorry. Jalan. Gini.